Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, Masa Citra Olahraga atau MCO. Kali ini Masa Citra Olahraga akan membahas sekitar cedera lutut. Cedera lutut ini sering dialami pada atlet yang profesional maupun non profesional. Dan untuk olahragawan juga sering mengalami cedera lutut. Perlu diketahui bahwa cedera lutut ini akan berisiko besar bila mengalami yang namanya ACL putus atau ligamen putus di sini. Nah, ini saya akan menerangkan beberapa untuk mengetahui cedera pada lutut. Ini. Cedera ligamen. Jadi lutut kita ini, jadi ligamen, apa itu ligamen? Jadi saya terangkan lagi, ligamen ini adalah pengikat jaringan pita antar tulang. Jadi tulang antar tulang ini namanya ligamen. Ya. Di lutut ada 4 ligamen. Yang di depan itu namanya ACL, di dalam namanya MCL, di luar namanya LCL, di belakang namanya PCL. Dan di depan untuk menahan lutut ada namanya tendon, yaitu jumper keni. Dan lapisan antar tulang femur dan tibia ini ada yang namanya meniskus. Biasa atlet ini akan mengalami cedera ini, ligamen, tendon maupun meniskus ini. Nah, untuk mengetahui cedera-cedera tersebut tentunya harus historinya, ya harus di historinya bagaimana ini. Contohnya histori cedera lutut ini, ciri-cirinya atau cedera pada ligamen pada saat lompat, mendarat, bunyi, ya ada bunyi mak krak, bunyi mak pop. Nah, ini kalau ada bunyi ini ada tanda-tanda bahwa ada salah satu ligamen putus. Ya, jadi ligamennya putus bisa. Nah, untuk mengetahui ligamen putus dan tidaknya, untuk mengetahui kondisi ligamen ini tentunya harus medis. Ya, tentunya harus medis. Hati-hati dengan ini ya. Jadi penanganannya istilahnya diagnosanya tepat, penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat. Tapi kebalikannya, diagnosanya salah, penanganannya salah akan bertambah parah. Jadi untuk mengetahui kondisi ligamen ini pada saat cedera, jadi ada di medis ini saya akan sampaikan ada rongsen, ada MRI, ada USG, ada CT scan. Nah, saya akan sampaikan, rongsen ini adalah untuk mengetahui kondisi tulang. Ya, untuk mengetahui kondisi tulang. Ini rongsen. MRI, ya ini MRI, ini untuk mengetahui tingkat keparahan pada jaringan lunak atau ligamen atau meniskus di sini. Nah, ini dengan MRI atau magnetic resonance imaging. Sedangkan USG ini untuk memeriksa cedera pada ligamen tendon. Ya, ini untuk memeriksa saja. Jadi untuk mengetahui tingkat keparahannya tentunya dengan MRI. Sedangkan CT scan ini untuk mengetahui apa? Apakah ada retak, apakah ada tulang yang cuil sedikit. Saya ini. Ini adalah dengan CT scan. Nah, jelas untuk mengetahui kondisi kerusakan ligamen ini dengan MRI atau MRI ini. Tidak rongsen. Ya, tidak rongsen. Rongsen ini untuk mengetahui kondisi tulang, ya. Jadi untuk mengetahui kondisi ligamen, fungsi ligamen tentunya dengan melalui medis atau dengan MRI. Nah, ini ya ciri-ciri cedera ligamen saya sampaikan lagi. Ini kadang-kadang lari cepat langsung berhenti mendadak. Ini ada
bunyi mak krek. Nah, ini satu. Ya, ini. Melakukan berputar, ya berputar, tubuhnya berputar tapi kaki lututnya diam. Nah, ini ada mak krek. Nah, ini. Yang kedua, berikutnya bukannya berikutnya adalah ini. Pada saat lari ditackle lawannya pada main sepak bola. Nah, ini ada ciri-ciri pada ligamen kena. Ya, jadi kalau cedera ligamen ini, kalau satu bunyi mak krak, ada bunyi krak, nah salah satu itu tanda-tanda bahwa ligamen ini kena. Jadi cedera ligamen ini ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat 1 ini kemungkinan cuma serabut-serabutnya aja yang rusak. Yang tingkat kedua cederanya adalah putus sebagian atau namanya parsial, ya parsial. Yang ketiga itu total, ya jadi kalau sudah total ini yang tentunya harus tindakan medis. Jadi kalau sudah pasti dengan adanya cedera ligamen ini kok dipaksa dilanjut lagi, nanti hari tuanya tidak bisa menikmati. Ya, akan mengakibatkan namanya OA. OA itu apa? Osteoartritis dini atau pengeroposan pada tulang rawan. Ini biasanya usia-usia lansia akan terasa bukan main sakitnya. Kalau masih muda, ya mungkin masih secara anatomi, secara fisiologi, kemampuan tubuhnya masih kuat, belum terasa. Tapi kalau sudah lansia itu akan sakitnya bukan main. Dan ini kalau sudah memang ACL tidak bisa sembuh dengan pijat, ya tentunya dengan medis. Ya, pijat ini membantu, ya membantu untuk merilis otot, mengembalikan ototnya, mereposisi sendinya. Tapi kalau sudah pasti tidak bisa sembuh atau tidak bisa nyambung dengan pijat. Ya, terapi itu juga membantu. Ya, tapi kalau ligamen putus harus sudah ranah medis itu melalui medis. Ya, harus melalui medis. Nah, sekarang pertolongan pertama bila kena itu apa yang harus dilakukan? Pada saat dia das, itu otomatis dia nggak bisa gerak apa sama sekali. Kaki seperti mau lepas, mati rasa, nggak bisa berjalan, ini ciri-cirinya ligamen. Apa yang harus dilakukan? Istirahatkan. Rest. R-I-C-E. R-nya harus diistirahatkan. Di tempat itu juga, di-restkan, istirahatkan. I-nya adalah compression. I-nya adalah S, maaf. S. I-nya dengan dikasih ice. Ya, icing di sini. Kasih S. Ya, di tempat itu dikasih jangan sampai langsung es ini langsung es batu atau es itu jangan sampai langsung kena kulit. Dikasih lapisan yang agak tipis. Ya, ini. Lakukan selama 20 menit. Ya, selama 20 menit itu nggak akan terasa. Sakit itu. Tapi es itu dingin tapi pada lukanya nggak akan terasa. Lakukan ini dalam sehari ya 2 sampai 3 jam. Ya, 1 jamnya 20 menit. Ini. Ya, ini lakukan. Yang jelas tidak boleh dipijat. Ya, berisiko. Ya, sangat berisiko. Jadi bila cedera ligamen ini ada istilahnya HAM. Ya, HAM. Jangan dikasih panas. A-nya jangan dikasih alkohol. R-nya running atau aktivitas, exercise tidak boleh. Yang ketiga M-nya adalah massage, tidak boleh dimasas. Jadi lakukanlah S ini selama 3 hari atau 4 hari, ya, selama masa akut lewat. Jadi masa akut lewat ini biasanya tergantung cederanya. Ini biasanya 4 sampai 6 hari itu masa akut. Itu selama masa akut ini dilakukan kompres S. Kompres S jangan diapa-apakan. Kompres S istirahatkan. Ingat, jangan sekali-sekali dengan pijat. Nah, ini. Jadi S ini fungsinya adalah untuk pertolongan pertama. Ini. Cedera ligamen, ya, cedera ligamen.
pada lutut ya, ligamen lutut ini pada saat terjadi ini akan menjadikan istilahnya momok ya, momok atlet pro. Ini kalau sudah kena ACL ini akan istilahnya apa ya, kalau tidak operasi akan pensiun dini. Tentunya harus operasi, tidak bisa sembuh dengan pijat. Kalau sudah ACL-nya kena, ini akan sering ya, akan sering kena ya, lututnya akan sering kena cedera di sini. Biasanya lari terus berubah arah, nah itu gerakannya nggak stabil. Nah, ini ciri-ciri daripada cedera ligamen. Ya, jadi perlu diketahui cedera ligamen ini risiko sangat besar. Tentunya harus melalui medis, jangan asal pijat ya, jangan asal pijat. Pijat boleh dilakukan setelah 6 hari. Ya, pijat boleh dilakukan setelah 6 hari. Dan itu pun pijatnya itu harus dilakukan orang yang profesional. Jangan sampai, mohon maaf, massas tradisional yang tidak memahami tentang anatomi tubuh, fisiologi tubuh. Ini ya berisiko besar. Ya, pijat yang salah akan mengakibatkan tambah parah. Nah, pijat yang salah itu apa? Lukanya dipijat, itu yang nggak boleh. Jadi luka ditambah luka, jadi tambah parah. Jadi hati-hati dengan pemijatan pada cedera ligamen atau lutut di sini. Jadi harapan saya ya, jadi harus diagnosanya tepat dulu. Diagnosanya tepat, penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat. Ya, sekali lagi dari situ saya sampaikan. Bila cedera ligamen ini kok tidak didiagnosa secara tepat, nanti akan sembuh 2-3 bulan sembuh. Ya, tapi ingat ini kalau kambuh akan memperparah. Jadi misalkan ligamennya ACL-nya kena, dipaksa lagi, kemungkinan ligamen yang lainnya bisa kena. Apa itu? ACL-nya, LCL-nya, MCL-nya, PCL-nya, atau meniskusnya. Jadi intinya tambah parah. Contohnya gini, hasil MRI mengatakan bahwa ACL-nya parsial. Ya, parsial. Parsial ini adalah putus bagian. Kalau ini dipaksa aktivitas yang berat atau olahraga yang berat, ini bisa putus. Ya, jadi bisa putus. Ya, awalnya sebagian, dilanjut bisa putus ini. Jadi harus dipahami betul, diagnosanya harus tepat betul. Ya, jangan asal pijat itu. Ya, pijat ini membantu, ya membantu. Jadi cedera ini pada saat kena cedera ini ada peradangan, ada luka, ada spasme, kekakuan pada otot, dan pergeseran sendi. Ya, dengan terapi massas atau terapi pijat ini membantu merilis otot, mengembalikan ototnya, mereposisi sendinya. Nah, luka ini diistirahatkan udah akan sembuh, lukanya, luka dalamnya akan sembuh. Tapi kalau sudah ligamennya sudah putus, ya tentunya tidak bisa nyambung. Jadi cedera ligamen ini permanen atau istilahnya apa ya, menetap seumur hidup, kecuali dengan operasi. Operasi pun juga mahal ini. Itu yang saya sampaikan penjelasan tentang cedera pada lutut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk atlet pro maupun non profesional ataupun olahraga. Jadi hati-hati dengan pijat. Jadi pijat ini juga bisa mengakibatkan lebih parah kalau pemijatannya salah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.